Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam sejahtera untuk kita semua. Beberapa hari kebelakang ini atensi publik diramaikan oleh berita tentang adanya sekelompok orang berseragam hijau putih yang melakukan konvoi di beberapa daerah sambil membawa bendera tauhid khas HTI dan tulisan-tulisan yang mempromosikan kebangkitan khilafah Islamiyah. Meski sekilas tampak seperti para pengasong khilafah dari HTI, tapi sebetulnya bukan. Mereka adalah massa dari sebuah organisasi bernama Khilafatul Muslimin. Khilafatul Muslimin adalah sebuah ormas Islam yang berpusat di Lampung, didirikan oleh Abdul Qadir Hasan Baroja, pria kelahiran Kaliwang, Sumbawa pada 10 Agustus 1944 ini bukanlah nama baru dalam kancah pergerakan Islam radikal. Beliau adalah salah satu pendiri pesantren Al-Mukmin Ruki Solo bersama Abdullah Sungkar, Abu Bakar Bashir, dan lain-lain. Beliau juga tercatat sebelumnya turut mendirikan Darul Islam di Lampung pada tahun 1970 bersama Haji Ismail Pranoto dan Haji Danu Muhammad Hasan, di mana kedua orang ini adalah orang-orang terdekat pimpinan DI TII SM Kartosuwiryo. Nama Abdul Qadir Hasan Baroja ini tidak lepas dari sejarah hitam kekerasan atas nama agama yang pernah dilakukannya. Seorang mantan anggota NII atau Negara Islam Indonesia seperti halnya Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Bashir. Pada tahun 1979, ia terlibat dalam serentetan aksi Komando Jihad atau Komji yang dipimpin oleh seseorang bernama Warman, sehingga waktu itu dikenal dengan peristiwa teror Warman, di mana aksinya antara lain adalah pembunuhan Rektor Universitas 11 Maret Solo Parmanto MA, kemudian bom bunuh diri di Banyuwangi, dan bom Borobudur di tahun 1985. Untuk peristiwa di tahun 1979 tersebut, ia dijatuhi hukuman selama 3 tahun, dan ketika menjalani hukuman tersebutlah ia mengklaim telah mendirikan Khilafatul Muslimin dengan mengangkat dirinya sebagai khalifah yang dibaiat oleh 2 orang pengikutnya di dalam sel tahanan. Bebas pada tahun 1982, 3 tahun setelah itu ia kembali menjalani hukuman untuk keterlibatannya pada peristiwa bom bunuh diri di Banyuwangi dan bom Borobudur, di mana ia dijatuhi hukuman selama 13 tahun. Setelah bebas, di tahun 1997, ia secara formal mendeklarasikan Khilafatul Muslimin yang bertujuan untuk menegakkan kembali kekhalifahan internasional yang dimulai dengan mendirikan kekhalifahan di Indonesia, yang mana sudah ia klaim sejak tahun 1979 dengan pembaiatan dirinya sendiri sebagai khalifah atau Amirul Mukminin. Sebuah hal yang konyol menurut saya, karena tidak satupun syarat yang ia miliki untuk memenuhi kriteria sebagai khalifah selain bahwa ia adalah seorang muslim. Karena tentu saja khalifah sebagai pemimpin sebuah negara minimal harus memiliki wilayah kekuasaan dan penduduk atau umat yang mendiami wilayah tersebut. Jangankan bisa memiliki wilayah, sedangkan statusnya saat itu adalah seorang tahanan yang sedang mendekam di sel penjara. Sekeluarnya dari pemenjaraan yang kedua itu, tahun 2000 ia turut terlibat dalam pendirian Majelis Mujahidin Indonesia atau MMI bersama Abu Bakar Bashir, meskipun kemudian ia tidak turut menjadi anggota jamaah MMI tersebut. Dihitung dari umur pergerakannya, bisa dibilang Khilafatul Muslimin ini adalah saudara tuanya HTI, karena menurut klaimnya di tahun 1979 Hasan Baroja telah mengklaim pendirian Khilafatul Muslimin dan pengangkatan dirinya sebagai khalifah dari Khilafatul Muslimin tersebut. Sedangkan HTI baru dimulai penyebaran fahamnya di tahun 1982 oleh Abdurrahman Al-Baghdadi di Bogor. Untuk sejarah masuknya faham khilafah ala HTI ini bisa disimak dalam video sebelumnya yang berjudul Abdurrahman Al-Baghdadi, Pembawa Faham dan Pemikiran Hizbut Tahrir Indonesia. Pengalaman saya sendiri ketika masih aktif di HTI, sering berinteraksi dengan orang-orang Khilafatul Muslimin ini. Pertama adalah kehadirannya yang selalu mencolok karena memakai seragam yang sama, yaitu gamis dan peci hijau putih. Kadang ada candaan di antara kami para aktivis HTI dengan menyebut mereka rombongan grup nasyid. Selain itu juga klaim Hasan Baroja sebagai khilafah tentu saja jadi tertawaan bagi kami, walaupun tentu tidak ditampakkan di depan mereka. Dan tetap saja mereka kami rangkul karena ada kesamaan tentang konsep khilafah Islamiyah internasional yang sama-sama menjadi tujuan utama kami. Wilayah operasional Khilafatul Muslimin untuk saat ini bisa dikatakan sudah mencakup seluruh provinsi di Indonesia.
Sementara sumber pengadaan dananya adalah dari infak, sedekah, dan amal jama'i. Mereka juga mendapat dukungan dari umat di luar yang ada di Amerika Serikat, Kanada, Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Arab Saudi, Bahrain, Mesir, Hong Kong, Filipina, Jerman, Inggris, hingga Prancis. Tanggapan pemerintah Republik Indonesia sendiri terhadap organisasi ini masih belum tegas. Terbukti dari pendiriannya di tahun 1997 sampai sekarang mereka belum dianggap berbahaya. Hal ini bisa saja karena dalam pendekatan politik mereka lebih akomodatif dan sering juga berhubungan dengan aparat keamanan, polisi dalam hampir setiap acara dakwah sosialisasinya. Kegiatan yang hingga sekarang dilakukan adalah pembinaan rutin di setiap sekretariat wilayah, Ummul Qura, distrik atau subdistrik, serta di tingkat pengurus Mas'ul Ummah, dan sosialisasi kekhalifahan di berbagai tempat hampir setiap minggu. Kegiatan-kegiatan yang direncanakan organisasi ini adalah mewujudkan kembali cita-cita NII sampai terwujud kekhalifahan. Dari semua paparan tersebut, jejak sejarah hitam sang pendiri Abdul Qadir Hasan Baroja adalah sebuah faktor yang sangat signifikan bagi kita untuk mewaspadai gerakan ini. Terlebih lagi, sudah terbukti bahwa dalam beberapa kasus terorisme ditemukan beberapa tersangka pelaku yang tertangkap oleh Densus 88 ternyata memiliki keterkaitan dengan Jamaah Khilafatul Muslimin ini. Saya sendiri berharap pemerintah melalui aparat dan lembaga yang berwenang bisa sesegera mungkin bertindak tegas dan membubarkan jamaah yang sudah mulai menggeliat dan membuat keresahan di tengah-tengah masyarakat kita.